Jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki untuk segenap umat manusia. Bahkan Allah telah menjamin rezeki untuk semua makhluknya. Allah ta'ala telah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk menjamin rezeki makhluknya tanpa terkecuali, untuk menjamin rezeki semua umat manusia. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Maka jika manusia memprotes rezeki yang ia dapatkan, maka sama saja dia sedang memprotes Allah yang telah memberi rezeki kepadanya. Ketika manusia berkeluh kesah, tidak menerima dengan apa yang dia punya, maka sama saja dia sedang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan situasi dan kondisi, dengan alasan keadaan. Kadang-kadang manusia banyak mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia dihadapkan dengan situasi tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Mungkin dia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Tanpa sadar dia banyak memprotes, bahkan justru ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah telah mentalkinkan doa, yang doa ini memberikan pembelajaran bagi kita semua tentang betapa pentingnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang sangat populer. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, auzi'ni, bimbinglah aku, ajarilah aku, tuntunlah aku, an ashkura, agar aku bisa bersyukur, mensyukuri ni'matakallati an'amta 'alayya, yakni mensyukuri nikmat yang sudah engkau berikan kepada saya, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya, wa an a'mala shalihan tardahu, dan berikan kekuatan kepada saya agar saya bisa menggunakan nikmat tersebut untuk beramal solih yang engkau ridhoi perbuatan itu. Wa aslih li fi dzurriyyati, yang dengan nikmat itu juga perbaikilah aku terhadap seluruh anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku kembali kepadamu, bertaubat. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di doa ini setidak-tidaknya ada 3 poin penting.
yakni yang pertama nikmat, yang kedua hikmat, dan yang ketiga rahmat. Pada tingkatan yang paling awal, paling dasar, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua adalah nikmat. Dan menjadikan rezeki sebagai nikmat pun banyak sekali orang yang gagal untuk menjadikan rezeki sebagai nikmat, yakni gagal bersyukur. Makanya kalimatnya Rabbi auzi'ni an ashkura. Wahai Rabbku, tuntunlah aku, bimbinglah aku agar aku bisa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan kepadaku. Betapa banyak orang diberikan rezeki, betapa banyak orang mendapatkan nikmat, tapi lupa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah, lupa kepada Rabbnya. Fa ansahum anfusahum, maka akibatnya Allah membuat dia lupa dengan dirinya sendiri. Cobalah kita berpikir agak mendalam. Mengapa orang sekarang 1 jam saja mati lampu, listrik mati, dia memprotes, dia uring-uringan, dia menjadi emosi dan marah, karena kita sudah terbiasa dengan PLN yang hidup. Kita terbiasa dengan kenyamanan. Bayangkan dengan saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok, yang belum ada listrik yang masuk ke daerah mereka, mereka biasa saja dan tidak memprotesnya. Kadang-kadang situasi dan kondisi yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita ingkar kepada Allah dan lupa untuk bersyukur. Innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia itu selalu membawa potensi mudah mengeluh, berkeluh kesah. Sedikit ada persoalan saja dia mengeluh, lupa bersyukur kepada Allah. Ingat jamaah Jum'ah, agar nikmat benar-benar menjadi nikmat, agar semua limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi nikmat, mari kita perbanyak bersyukur. Karena kalau kita kufur, maka nikmat yang kita dapat tidak akan pernah menjadi nikmat sesungguhnya. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat untuk kalian semua. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kalian semua kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah kita bisa mensyukuri nikmat ini, dia akan naik menjadi hikmat. Apa itu hikmat? Wa an a'mala sholihan tardahu. Agar saya, agar aku, agar kami dan kita semua bisa menggunakan nikmat tersebut untuk beramal solih yang Engkau ridhoi, ya Allah. Artinya, orang-orang yang mendapatkan hikmat adalah orang-orang yang menggunakan nikmat yang ada untuk beramal solih demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang mendapatkan nikmat malah digunakannya untuk takabur, digunakannya untuk berbuat maksiat, digunakannya untuk durhaka kepada Allah. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan nikmat namun secara hikmat bijaksana dia gunakan untuk beramal solih. Setelah hikmat, maka dia akan naik kepada puncak yang sesungguhnya, yakni rahmat. Kapan nikmat yang ada ini menjadi rahmat? Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah aku terhadap seluruh anak keturunanku, yakni orang-orang yang dianugerahi oleh Allah
keturunan yang berkualitas, keturunan yang solih dan solihah, dikarenakan dia mampu bersyukur akan nikmat Allah dan menggunakan nikmat tersebut untuk beramal solih, maka ada hadiah yang Allah berikan kepadanya, yakni diberikan untuknya keturunan yang berkualitas, keturunan yang berhasil, sa'idun fid dunya, sukses di dunianya, wa sa'idun fil akhirah, dan sukses di akhiratnya. Rabbana hablana hukman, ya Rabb kami, berikan kami ilmu yang disertai kebijaksanaan. Wa alhiqna bisolihin, ikatkanlah kami semua terhadap seluruh anak keturunan kami sebagai orang soleh semua. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami semua sebagai buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari. Kesimpulannya, jamaah Jumat rahimakumullah, jangan banyak mengeluh, tapi banyaklah bersyukur. Saat kita susah maka bersabar, saat kita lebih maka kita berbagi dengan sesama. Jangan terlalu banyak protes, nanti kita akan protes kepada yang maha memberikan rezeki kepada kita semua. Kalau kita bersyukur, maka semua yang kita dapat akan menjadi nikmat. Setelah menjadi nikmat, dia menjadi hikmat. Setelah hikmat, dia akan menjadi rahmat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.